Kami di DPRD Jatim itu mendorong bagaimana antar dinas terkait itu berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Karena sama-sama nantinya setelah lulus ini kan mereka punya beban yang sama untuk mengurangi pengangguran. Kita harus benar-benar ada sinkronisasi, ada kolaborasi kebijakan, sehingga tidak lagi itu kebijakanmu loh dinas sendiri, ini kebijakan, tapi harus ada kolaborasi yang memang itu harus dikomandoi benar sama gubernur. Kemampuan-kemampuan ini dimasukkanlah. Nanti setelah mereka lulus, siap kerja ditempatkan di mana saja. Lulus tidak jadi pengangguran, tapi sudah terserap di dunia kerja, ya kan? Punya stakeholder yang jelas, siapa nanti yang mengerjakan, nanti arahnya gimana. Kalau itu sudah tertata baik, insya Allah 2045 generasi emas kita dengan bonus demokrasi yang besar, kita akan siap menghadapi itu tahun 2045. Halo pemirsa, jumpa lagi di podcast Suara Jatim. Senang sekali saya Firda Siswoyo kembali menyapa Anda dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat penting bagi kita semua, bahkan bagi suatu negara ya, yaitu tentang dunia pendidikan dan industri. Bagaimana menyinkronkan kedua hal ini. Jawa Timur saat ini tengah berada di puncak bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas bagi kemajuan ekonomi daerah, sekaligus menjadi tantangan besar dalam memastikan sumber daya manusia kita benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini sudah sesuai atau sejalan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat? Apakah lulusan sekolah atau perguruan tinggi negeri di Jawa Timur saat ini sudah memiliki kompetensi yang relevan untuk diserap pasar kerja? Dan bagaimana strategi, kebijakan, dan juga langkah konkret yang perlu ditempuh oleh instansi atau pemangku kebijakan kita? Sudah bersama saya narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Beliau ini sangat istimewa, sangat inspiratif, sepak terjangnya jangan ditanya, dan prestasi karirnya juga luar biasa. Ada bersama saya Mas Jerry Irawan, Eshum, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar. Apa kabar Mas Jerry? Alhamdulillah, baik Mbak Firda. Saya panggil Mas aja ya. Monggo. Kita sama-sama masih muda. Oke, siap. Oke, Mas Jairi, menanggapi tentang isu atau kondisi Jawa Timur ya, tentang bonus demografi, dari perspektif pembangunan SDM di daerah, bagaimana Anda melihatnya? Kalau pertama kita tarik dulu Mbak, yang kita lihat ke perhitungan BPS ya. BPS tahun 2015 menggunakan survei penduduk antar sensus, namanya itu SUPAS ya. Itu membandingkan bagaimana dan kapan bonus demografi ini mencapai puncaknya. Nah, dalam perhitungan SUPAS itu, BPS itu tahun 2030 itu kurang lebih 294,1 juta. Itu tahun 2030. Sedangkan tahun 2045 puncak-puncaknya itu sekitar 318 juta lah penduduk Indonesia. Nah, kalau dihitung proporsi usia produktif 15 sampai 64 tahun, kalau dihitung pada waktu itu 70%-nya saja, berarti kita akan memiliki angkatan kerja kurang lebih 223 juta tahun 45. Nah, berarti kita punya beban yang besar. Pastinya tantangan kita pertama yaitu tentang pendidikan. Apakah pendidikan itu nantinya sudah disesuaikan dengan pasar atau belum? Apakah kita hanya stagnan, hanya cukup untuk kognitif saja? Nah, tantangan berikutnya adalah kesehatan. Dengan begitu besarnya angkatan kerja kita maupun penduduk Indonesia, apakah kesehatan kita sudah mencukupi belum menjamin kesehatan seluruh warga di Indonesia? Dan yang terakhir, kesediaan lapangan kerja. Ini pasti ada korelasinya antara pendidikan dengan lapangan kerja. Nah, kalau memang nantinya lapangan kerja itu tidak mencukupi angkatan kerja yang ada, berarti pengangguran yang akan kita terima. Tetapi kalau lapangan kerja itu memenuhi, berarti kita satu sisi kebutuhan kerja kita di angkatan kerja kita cukup, dan pasti kita akan membutuhkan angkatan kerja dari dunia global. Nah, makanya dari itu kita lihat nanti apa kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan ini apakah nanti sudah sesuai atau belum. Nah, selain itu kalau kita lihat di kondisi nasional kita,
tahun 2025 Agustus kemarin itu kita memiliki tingkat pengangguran terbuka itu sekitar 7,46 juta. Baik. Di Jawa Timur 960 ribu. Nah, sedangkan kalau kita lihat persentasenya TPT-nya berarti 4,85% nasional, berarti dari 100 orang ada 5 yang menganggur tidak kerja. Nah, kalau dari sekian itu angkatan terbesarnya itu umur 15 sampai 24 tahun. Itu yang tertinggi sekitar 16,89% angkatan kerja kita. Nah, kalau saya tarik ke Jawa Timur ini dari saya sebutkan tadi tingkat pengangguran kita adalah 3,88%, sekitar 960.000. Sedangkan lulusan penyumbang terbesar itu sekolah menengah kejuruan, yaitu sekitar 6,79%. Itu adalah dari lulusan SMK. Lebih tinggi dibanding SMP dan SD. Kalau SD tingkat penganggurannya 2,12%. Lebih tinggi, padahal sudah punya kemampuan di sekolahnya masing-masing. Betul, padahal sudah punya skill, malah angka penganggurannya lebih tinggi di jenjang SMK itu ya, lulus SMK itu ya. Kalau dibandingkan tahun lalu, Mas Jairi, ini kondisinya seperti apa kalau tahun ini? Kalau tahun lalu angkatan kerja kita itu bertambah 280.000 loh di Jawa Timur ini. Berarti kan seharusnya kalau ada tambahan gitu, lapangan kerja seharusnya ada segitu kan. Tetapi kenyataan kita untuk lapangan kerja masih belum terpenuhi. Jadi akhirnya kita memiliki memiliki jumlah pengangguran 960.000, yaitu atau 3,88% itu. Berarti lapangan kerja belum memenuhi. Nah, ada lapangan kerja yang memenuhi itu, yaitu kita bisa bekerja sama dengan Jepang dan Korea. Sekarang lagi menyediakan banyak lowongan di sana. Yang dibutuhkan itu yang pertama welder ya, tukang las. Terus kedua itu ada perawat, dan yang terakhir itu hospitality-nya. Nah, jadi itu adalah peluang besar yang bisa menampung lulusan kita. Kalau memang di dalam negeri tidak punya, maka kita harus mempersiapkan mereka untuk bertarung di luar negerinya. Karena di luar negeri lebih banyak lowongan yang dibutuhkan dari teman-teman kita yang di DIY. Pertanyaannya, apakah mereka sudah siap? Untuk saat ini sebenarnya gini, secara kapasitas mereka sebenarnya sudah siap. Tapi gini, ada beberapa hal, makanya kami di DPRD Jatim itu mendorong bagaimana antar dinas terkait itu berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, contohnya yang paling saat ini yang seharusnya bisa mengejar ini adalah Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Karena sama-sama nantinya setelah lulus ini kan mereka punya beban yang sama untuk mengurangi pengangguran. Betul. Nah, kenyataannya di Jawa Timur ini sepanjang saya menjabat di DPR Jawa Timur ini sebenarnya ada yang terputus antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, Dinas Tenaga Kerja itu baratnya mereka setelah lulus dimasukkan ke PLK, diajari kemampuan yang lain. Nah, kami mendorong sebenarnya bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan itu kolaborasi. Kalau memang diizinkan secara peraturan, advisernya, orang-orang yang ahli di Dinas Tenaga Kerja ini bisa masuk di sekolah-sekolah ini, baik nantinya secara kebahasaan atau nantinya ke keterampilan yang lain. Sebenarnya kan di SMK ada welder, ada las ya, kemampuan las. Di BLK juga ada las. Kenapa nggak dijadikan satu? Maksudnya di dalam itu kolaborasi lah, biar nanti anak-anak setelah lulus ini tidak perlu masuk ke BLK lagi untuk pelatihan, tapi anak setelah lulus, setelah cukup dewasa, cukup umur, mereka langsung bekerja ke luar negeri. Jadi maksudnya waktu si anak atau siswa ini masih berada di sekolah, mereka sudah punya plan atau rencana ke depannya, dia mau merencanakan masa depannya seperti apa, seperti itu kan yang diharapkan ya. Berarti sejauh ini belum ada seperti itu. Nah, sepanjang saya tahu, itu masih belum ada koordinasi yang lebih baik antara dua ini. Nah, kita dorong ke sana agar ada kolaborasi, ada sinergi, sehingga anak lulus ini nggak perlu lagi masuk ke BLK, tapi bisa langsung diserap oleh tenaga kerja. Nah, saya kemarin ada ini yang kami lakukan di Dapil maupun di salah satu di pesantren di Sampang itu, mereka mencoba untuk merubah kurikulum. Kurikulum ini memang anak-anak yang masuk SMK disiapkan untuk siap kerja memang.
Oh, keren dong ya. Dimulai dari kelas 1, mereka akan dispesifikasikan milih kuliah atau milih kerja. Nah, diajar nanti kelas 2 atau kelas 11 mereka akan dicek lagi pilih belajar kuliah atau bekerja. Nah, nanti kalau kelas 11 mereka sudah menetapkan keinginannya, maka di kelas 3 nanti disalurkan ke beberapa perusahaan yang memang bisa menjadi tempat mereka berpraktek. Nah, setelah mereka berpraktek, maka lulusnya sudah punya sertifikat profesinya. Satu, sudah punya sertifikat profesi atau sertifikasi profesinya dia punya. Kedua, keterampilan magang di perusahaan dia sudah punya. Nah, yang ketiga, kemampuan bahasa karena dia di pondok, maka dia disiapkan kebahasaannya baik bahasa Arab ya, bahasa Korea atau bahasa Jepang. Jadi 3 ini sudah kemampuannya. Tinggal nanti setelah kelas 3 dicek apakah dia layak untuk diterima di Jepang atau Korea atau tidak. Nah, tapi kemampuan 3 dasar ini sudah punya. Oke, berarti di situ diajarkan 3 bahasa itu tadi atau sudah disaring, kamu mau kemana? Kita pilihan, kalau memang dia keinginannya nanti ke Jepang, berarti dia difokuskan, dia belajar bahasa Jepang sejak dia kelas 1. Kalau memang dia ke Korea, berarti dia harus ada penambahan kemampuan dia di bahasa Korea. Tapi kalau bahasa Arab di pondok kan sudah tiap hari, makanya tinggal aplikasi saja. Udah sejak berapa tahun? Ini saya kemarin Pondok Pesantren Nahdlatul Thulab Sampang itu sudah mengirim kurang lebih 5 alumni. Sudah mengirim 5 alumni. Dan ini bahasanya sebagai getok tularnya nanti. Kalau ini berhasil, maka perjalanan berikutnya insya Allah lebih mudah lah. Karena sudah ada bisa contoh jadi yang role berhasil. Model ya, jadi buat role modelnya SMK yang lainnya ya. Benar. Berarti potensi ekonomi yang bisa dihasilkan Jawa Timur sebetulnya jika momentum ini dikelola dengan baik, pasti sangat bagus ya, Mas. Iya. Karena kita gini, kepinginan kita anak-anak yang SMK itu mereka, karena memang tujuan awal dibentuknya SMK, tujuan khususnya adalah mereka siap kerja. Iya, betul. Bukan siap kuliah ya, siap masuk dunia kerja. Makanya kita harus benar-benar ada sinkronisasi, ada kolaborasi kebijakan, sehingga tidak lagi itu kebijakanmu loh, dinas sendiri, ini kebijakan, tapi harus ada kolaborasi yang memang itu harus dikomandoi benar sama gubernur. Dan itu sesegera mungkin. Karena kita lihat Pak Prabowo di beberapa kesempatan ini juga menyiapkan pendanaan yang besar untuk pendidikan anak-anak SMK sebenarnya. Contohnya kemarin Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin itu juga menyiapkan anggaran yang besar lah, kurang lebih 12 triliun untuk beasiswa pasca SMK. Nah, ini kan kita perlu ini, kalau kenapa tidak dimasukkan ke SMK, kenapa harus nunggu setelah lulus SMK? Nah, ini perlu kita duduk bersama juga, bahkan nanti anggaran yang kita keluarkan itu tepat guna, tepat sasaran, tidak menguap. Makanya ini masih digodok juga dan kita harus memberikan masukan kalau bisa jangan pasca SMK dan SMA, tapi ketika mereka masih SMK itu kemampuan-kemampuan ini dimasukkan lah. Nanti setelah mereka lulus, siap kerja ditempatkan di mana saja. Lulus tidak jadi pengangguran, tapi sudah terserap di dunia kerja, ya kan? Tapi sebenarnya kondisi dunia pendidikan di Jawa Timur saat ini apakah sudah selaras dengan kebutuhan industri atau dunia kerja itu? Kalau yang di Jawa Timur, yang SMA, kami melihat ya kerja kerasnya Dinas Pendidikan, kerja kerasnya Gubernur, rata-rata kita nomor 1 nasional lah, kalau bicara prestasi ya. Tapi kalau nanti SMK, kita lihat lagi lah di survei BPS yang sudah, ternyata ada kurang lebih 6,79% lulusan SMK itu yang memang tidak terserap di lapangan kerja. Berarti itu kan menjadi concern kita. Makanya dari 6,79% ini kita harus fokus ke sana dulu. Apalagi nanti tiap tahun lulusan SMK akan bertambah terus. Dunia kerja atau lapangan kerja tidak semasif lulusan, tetapi lulusannya tetap bertambah terus tiap tahun. Nah, jadi itu harus dipikirkan benar. Makanya kalau memang lapangan kerjanya di dalam negeri tidak ada, ya kita harus pikirkan cara lain bagaimana tenaga ini bisa terserap dengan baik. Betul. Tapi yang jadi penasaran saya nih ya, kenapa yang malah di jenjang SMK itu malah penganggurannya lebih tinggi dibandingkan dengan di bawah itu SMP atau lulusan SD itu masih banyak juga ya Mas sebetulnya pengangguran di situ, atau anak-anak yang putus sekolah juga masih banyak ya. Jadi kita sebenarnya gini, kenapa kok yang banyak itu lulusan SMK?
Karena lulusan SMA mereka berfokus pada kuliah jenjang lanjutan pastinya. Apalagi di Jawa Timur juga ada double track juga. Di SMA diajari keterampilan juga double tracknya. Jadi mereka seumpama, mohon maaf kalau memang tidak terserap di dunia kerja, mereka masih berkesempatan untuk kuliah. Nah, sedangkan SMK sejak awal memang mereka didesain untuk bekerja, untuk memasuki lapangan kerja secara langsung. Berarti kalau dihitung-hitung seumpama 70% dipersiapkan dunia kerja, berarti kan hanya 30% yang kognitifnya, persiapan untuk kuliah semua. Nah, ketika dia lulus, barangkali ketika mau lulus, mau masuk sekolah, kuliah, dia mungkin tidak siap, tapi lapangan kerja akhirnya tidak ada. Itu yang akhirnya membuat dia tinggilah tingkat pengangguran SMK itu. Makanya kita untuk itu, kalau memang kita serius nantinya mengharapkan mereka siap kerja, maka harus ada keterampilan baru, baik itu bahasa maupun yang lain, agar dia siap juga setelah mereka lulus. Nggak nunggu nganggur lagi selama 6 bulan. Iya, betul. Nanti tercatat lagi sebagai pengangguran. Iya, tercatat lagi, walaupun 6 bulan kan, walaupun 6 bulan ya. Toh juga mereka harapannya kan lulus SMK ya. Biasanya teman-teman itu yang teman-teman SMK lulus pengen segera kerja untuk membantu orang tua, biasanya kayak gitu kan. Jadi untuk membiayai adiknya lagi dan seperti apa harapannya mereka seperti itu ya. Tapi apakah jumlah SMK di Jawa Timur itu sudah cukup banyak? Negeri, swasta itu sudah cukup menyerap? Kalau kita lihat lulusan kemarin, semoga nanti data saya tidak salah, lulusan SMP kita kurang lebih 565 ribu lah lulusan SMP kita ya, baik SMP, MTS maupun sederajat ya setiap tahun. Nah, sedangkan yang masuk ke SMK negeri, SMK maupun SMA negeri kurang lebih ya 200 sekian sampai 300 ribu. Nah, sisanya kan nggak masuk ke SMK negeri, mereka akan larinya ke swasta. Nah, tugas kita adalah bagaimana antara swasta dan negeri itu tidak terlalu jauh gapnya. Makanya kami di DPRD juga kebijakan gubernur ada BPOPP, Bantuan Operasional Pendidikan, yang kita berikan kepada SMK dan SMA. Nah, tapi tidak cukup aja sebenarnya dengan bantuan itu, makanya kita mendorong Dinas Tenaga Kerja itu sebagai link, sebagai penghubung, antara dunia kerja di mana dia harus menyambungkan dengan dunia kerja di SMK maupun SMA. Makanya ini harus pengawasannya ketat. Setelah lulus jangan sampai ini lepas dari pengawasan Dinas Tenaga Kerja. Makanya sebagai linknya, sebagai penghubungnya, maka harus update juga lowongan kerja di sini, terus dunia perusahaan di sini, terus mana saja yang buat masuk investasi yang terbaru, itu juga harus diupdate terus. Makanya ketika anak-anak lulusan, dia tinggal buka aja, mungkin ada webnya dari Dinas Tenaga Kerja, ini ada lowongan kerja, apa yang dibutuhkan. Maka kalau memang dibutuhkan, maka yang paling penting itu sertifikat profesi itu, Mbak, yang harus dimiliki oleh anak-anak SMA. Karena kemarin saya ngobrol dengan kepala dinas itu agak mahal memang untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Sertifikat profesi kurang lebih 8 juta lah. Iya, betul itu. Mahal juga, dan tidak banyak juga tempat di Jawa Timur yang punya lembaga mengeluarkan sertifikat profesi itu. Apalagi ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha sekarang kita. Ya, dari SMK biasanya teman-teman SMK itu ngambil lagi sertifikat profesi ya. Itu yang memang harganya tidak murah ya. Minimal 5 juta yang saya tahu ya. Minimal 5 juta. Ada yang makanya Dinas Tenaga Kerja tergantung levelnya juga. Iya, tergantung level. Makanya ini kenapa kolaborasi harus dibutuhkan. Jadi nanti setelah dia lulus ya dia punya sertifikat profesi itu, tidak perlu ngambil lagi di tempat lain, karena di sekolah itu kan sudah cukup 3 tahun sebagai latihan keterampilan, sudah cukup sebenarnya. Welder aja ada berapa level ya Mas ya? Ada yang pipa, di bawah tekanan berapa saya nggak hafal, tapi yang jelas kalau nggak salah ada 5C, 3C, 2C, belum lagi yang di laut dan pipa laut itu juga butuh. Itu beda lagi. Beda lagi nanti, makanya kalau udah ngambil yang ini tapi nggak punya ini, ternyata dia diterima di perusahaan ini, ya nggak bisa, harus ambil sertifikasi itu lagi. Makanya tugasnya yang di Dinas Tenaga Kerja ini sebagai penghubung, maka update juga kebutuhan semua di luar negeri ya, kebutuhan di Korea itu apa saja yang dibutuhkan, syarat-syaratnya apa saja. Ini yang segera dikolaborasikan dengan dinas pendidikan. Biar ini sambung terus. Jangan sampai ini sudah update di Dinas Tenaga Kerja, sudah update dengan berbagai macam persyaratan yang ada di luar negeri, ternyata dinas pendidikan nggak sambung. Nah, makanya itu perlu sambungan yang baik dan jelas agar terus
berkesinambungan. Iya, tapi sebenarnya kurikulum SMK sendiri dan pendidikan vokasi kita yang saat ini ya, apakah sudah cukup adaptif terkait dengan perubahan industri yang sangat cepat ya, terutama di sektor manufaktur, digital, kemudian juga kreatif, itu seperti apa? Nah ini kalau ini pendidikan kan pastinya kita akan berharap banyak pada pemerintahan pusat ya. Harus ada keberanian mempercepat jurusan yang ada, perubahan jurusan yang ada di SMK. Contoh saja nih yang salah satu penyumbang itu adalah lulusan teknik mesin ya. Dari dulu ada teknik mesin. Nah, padahal lapangan kerja kita juga tidak semuanya membutuhkan teknik mesin ya. Makanya harus ada percepatan. Kita mendorong juga pemerintah pusat bagaimana nanti SMK ini kalau bisa, kalau memang ada jurusan yang memang sudah tidak sesuai dengan zaman ya segera ganti. Baik. Tapi kan ini urusannya dengan administrasi, itu betul. urusannya dengan akreditasi, kan juga tidak mudah. Ya kami masih menunggu itu dan berharap sebenarnya, berharap ada percepatan. Kalau di kampus pun ada percepatan kan. Kalau memang jurusan ini sudah nggak layak sebagai jurusan untuk menyerap kan sudah diganti, segera diganti kan. Iya, betul. Diganti jurusan yang lebih atau diganti nama yang lebih baik, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya di SMK pun seharusnya sama. Dan kalau di perguruan tinggi juga materinya akan bertambah ya, Mas? Akan bertambah. Itu kalau yang kita tahu di perguruan tinggi ekuivalensi. Ya benar. Kadang-kadang udah terlanjur kuliah, terus kena ekuivalensi, kita harus molor kuliahnya. Harus molor, tapi memang itu menyesuaikan perkembangan zaman juga, gitu kan, kebutuhan kita gitu loh. Dan itu harus berani juga di SMK kita harus berani secepat itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Bahasanya kan setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Kan nggak mungkin zaman yang sudah tahun 2025 ini menjelang tahun 2045 digarap seperti tahun 80-an nggak mungkin. Makanya harus ada percepatan-percepatan yang memang itu nantinya sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan anak-anak yang di sana. Gitu. Sejauh mana peran pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong transformasi pendidikan itu agar ya lebih berbasis keterampilan dan kebutuhan lapangan pekerjaan? Kemarin kami di Komisi E itu kan banyak mitranya ya, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial, Kesehatan, Budaya, Agama. Nah, salah satunya kemarin ketika kami berkunjung di beberapa PLK itu, sebenarnya kami mendorong PLK itu. Ada beberapa hal yang kami dorong. Pertama adalah reorientasi jenis pekerjaan yang dilatih di sana. Kalau memang dari dulu potong rambut ya bahasanya, ya jangan terus-terusan potong rambut. Kalau memang pelatihannya itu, kalau di sana pelatihannya make up, ya jangan terus-terusan make up. Atau lagi memang kalau kebutuhannya sekarang ibu-ibu kebutuhannya adalah bagaimana TikTok affiliate itu. Kenapa nggak diajarkan di PLK? Nah, sampai mereka ibu-ibu mahir kan, apalagi sekarang ada Facebook Pro. Facebook Pro itu kan nantinya mengajari bagaimana mengedit, bagaimana mengambil gambar. Kenapa nggak itu yang diajarkan? Belum ada ya? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum ada. Padahal tapi kalau desain Canva ada, kalau desain digital. Tapi kalau yang secara spesifik untuk ngajari, ambillah 20 atau 60 atau 100 ibu-ibu lah yang nanti dibagi berapa, ajarilah TikTok affiliate. Itu kan betul. Mungkin nanti akan bisa menambah penghasilan mereka. Iya benar. Nah, yang kedua adalah itu tadi Disnaker sebagai link penghubungnya antara pencari kerja dan dunia kerja. Itu harus dilakukan sebenarnya. Ketika digitalisasi PLK. Digitalisasi PLK itu ya sekarang pelatihan-pelatihan digital, mulai edit dan sebagainya, desain-desain juga harus mulai diadakan lebih banyak di sana. Jangan yang difokuskan manufaktur semua. Kan anak muda sekarang belum tentu mau kerja di pabrik kan, manufaktur kan belum tentu juga kan. Makanya harus disesuaikan dengan zaman. Dan terus yang terakhir, nah ini yang saya lakukan di Dapil itu adalah bagaimana mendekatkan antara PLK atau LPK, lembaga pendidikan dan keterampilan itu kolaborasi dengan sekolah, kolaborasi dengan pihak perbankan. Nah, seumpama nanti SMK, karena di sana belum ada bahasa, ini salah satu ada di Pondok Panggung itu. Kami mau kerjasama itu. Saya mencarikan guru bahasa Jepang dan Koreanya untuk ngajar di sana. Bukan tiap hari tapi mungkin seminggu 3 kali lah. Nah, nanti kan kita bisa pikirkan pembiayaannya. Terus kedua, kami juga membawa pihak perbankan, baik Bank Jatim maupun Bank UMKM Jawa Timur, itu untuk menalangi ketika nanti mau berangkat ke luar negeri. Berarti dia nanti mulai pelatihan
sampai pemberangkatan sudah ada yang nanggung perbankan. Nah, nanti keuntungan dari PJTKI apa? Dia kan bisa kerjasama dengan perbankan. Oke, mungkin pembiayaan ini ditanggung bankan dulu. Nanti anaknya ini ketika sudah bekerja di Jepang atau Korea, kan tiap bulan bisa bayarnya di perbankan ini, bukan di PJTKI-nya. Nah, itu akan secara transparansi nanti secara kejujuran, secara kepercayaan akan dapatlah di sana. Kalau 2-3 hal ini bisa bekerja sama dengan baik, kok rasanya saya optimis lah anak-anak SMK, teman-teman SMK kita menyambut dengan positif dong. Menyambut dengan positif pasti. itu. Kita siapkan mulai dari keterampilan, kemudian pembiayaan juga ya kan, dan juga wadah untuk mereka beraktualisasi diri atau bekerja ya. Insya Allah nanti untuk reses tahun ini, bulan ini saya reses ada di Stikes Tulungagung itu, juga saya akan membawa membawa LPK dan PJTKI-nya, terus membawa pihak perbankan untuk sosialisasi di sana. Karena waktu 6 bulan lalu ketika saya reses di Stikes ini ada beberapa, Pak, saya nanti kira-kira setelah lulus kerja di mana? Padahal dia punya keterampilan loh ya. Nah, ya. Dia masih ragu dengan mana. Makanya kita dekatkan dengan PJTKI-nya, kita dekat dengan perbankan. Kalau mau ke luar negeri, kita akan fasilitasi itu. Mantap, bagus. Ini seperti udah nggak Indonesia cemas lah kita. Indonesia emas 2045. Iya, ini kalau kita ngobrol gini, ini udah Indonesia emas ini depan mata lah 2045. Amin, semoga ya. Amin. Oke, kalau dari kacamata DPRD ya, khususnya Komisi I, apa faktor kunci keberhasilan untuk memanfaatkan bonus demografi ini, Mas? Bonus demografi ada tantangan 3 itu harus kita cari solusinya. Kami di DPRD itu kemarin menganggarkan untuk Dinas Tenaga Kerja itu 295 miliar. Itu mungkin nanti kita edit lah sedikit setelah ada efisiensi ya. Dan kita memberikan, kita punya 16 PLK, kita berikan 4-6 miliar per PLK untuk melatih anak-anak di sana. Nah, kalau pelatihan itu nantinya seumpama kok bisa disinkronkan dengan Dinas Pendidikan, itu efeknya akan lebih besar, yang dicakup lebih banyak, dan nantinya hasilnya juga insya Allah lebih baik. Itu kerja kita untuk bonus demografi di lapangan pekerjaan Dinas Tenaga. Di kesehatan kami meminta 14 rumah sakit Jawa Timur itu untuk memulai spesifikasi tersendiri. Kalau seumpama di Sudono sekarang insya Allah sudah mulai ada pelayanan lansia. Nah, nanti di Rumah Sakit Sutomo dia keahliannya spesifikasinya di apa. Saiful Anwar spesifikasinya apa. Dengan itu maka pelayanan kesehatan kita insya Allah lebih baik karena mereka sudah punya spesifik, dan kita mendorong untuk sister hospital. Sister hospital itu seumpama contohnya di Malang itu kalau Saiful Anwar penuh, setidaknya bisa lari ke RS Batu, Rumah Sakit Batu. Itu juga milik provinsi juga. Nah, itu harus kita benar-benar sepakati, dan harus benar-benar ada kolaborasi yang penuh agar pelayanan rumah sakit kita di puncak nanti tahun 2045 ini tidak menjadi beban kita. Tapi itu berlaku spesialisasi itu ya, tidak hanya di rumah sakit daerah ya, rumah sakit swasta juga ya, Mas? Nah, kalau rumah sakit swasta pasti kita akan dorong ke sana juga. Tapi kan kita lebih menyoroti karena yang di bawah Pemprov itu kan rumah sakit milik daerah, milik provinsi. Kita dorong percepatannya. Dari kami ini evaluasi sedikit. Dari saya masuk Dewan itu 31 Agustus 2024 ya. Ketika kami rapat perdana dengan beberapa rumah sakit itu langsung saya minta lihat Google review-nya. Apa yang ada di sana. Pasti cacian banyak. Sekali. Tetapi tidak satu pun, ya mungkin adalah tidak banyak yang mengeluhkan tentang fasilitas. Yang dikeluhkan adalah pelayanan. Nah, betul. Akhirnya ini saya dan matur ke direktur-direktur dan beberapa teman-teman akan saya cek Google review ini tiap tahun. Nah, kemarin waktu kami rapat hearing sebulan yang lalu di Sidoarjo, kami kumpulkan seluruh direktur rumah sakit, coba cek satu persatu di Google review-nya. Alhamdulillah ada yang sudah mulai baik, pelayanannya banyak anjung. Dulu yang bintangnya 4,1 sudah ada yang naik menjadi 4,5. Dan itu sebenarnya kita ditugasi ya memang harus untuk itu. Anggaran memang kita bantu, pengawasan harus kita
terus lakukan kepada rumah sakit kita maupun tenaga kerja. Nah, yang ketiga adalah ini perundang-undangan peraturan. Makanya kalau memang kita mau membutuhkan pelayanan dinas tenaga kerja itu lebih baik kita dukung dengan peraturan yang ada, baik Perda maupun Pergub nanti kita siapkan. DPRD-nya soalnya masih muda, jadi kekinian banget ngelihatnya Google review ya. Tapi emang iya sih, sekarang orang itu kan dengan mudah ya menyatakan keluhan ya, tidak usah di dulu kolom keluhan, kolom komentar di rumah sakit, Google review kita lihat. Google review aja, mau ngirim surat belum tentu dibaca kan? Iya, betul. Mau WA belum tentu dibalas, Google review aja kan kita lihat. Nah, saya juga sempat memperhatikan beberapa rumah sakit sekarang ya, itu udah mulai membalas Google review itu. Tapi masalahnya ada yang dibalas itu masih template. Iya, benar. Makanya kita dorong masih kalau di situ ada komplain yang memang komplain perbaikan, jawabnya jangan template. Iya, Jawabnya dengan baik, dibaca. benar-benar dibaca, dan itu menjadi lecutan kita untuk memperbaiki diri. Sebenarnya itu kan. Baca, dievaluasi sehingga ya akhirnya mereka memang bisa melayani secara baik ya. Dengan sepenuh hati lah, kan pelayanan kan. Apalagi rumah sakit ya, kita datang sakit, maunya kan dilayani dengan baik ya. Kalau pelayanannya udah kayak gitu ya, nggak tambah sembuh ya, tambah. Guyonan kita itu, kalau sakit terus datang ditanya dengan baik, disenyumi, minimal 20% lah penyakit kita itu. Oh iya, betul sekali. Kalau datang terus tiba-tiba dimarahi, apalagi saya pernah di beberapa rumah sakit itu lihat lah. Datang lupa, nggak bawa KTP atau nggak bawa rujukan. Kalau marahinya gimana? Nggak karu-karuan marahinya. Itu yang sakitnya 80%, bisa jadi 100%. Jadi 90%, 100% ya? Iya. Yang awalnya nggak serangan jantung, jadi serangan jantung. Oke, baik. Itu tadi kita menyoroti di dunia pendidikan ya, Mas ya. Tapi sekarang kita bicara tentang tantangan kita di dunia industri ya. Iya. Nah, di sisi industri ini, tantangan utamanya yang Mas Jairi lihat untuk penyerapan tenaga kerja seperti apa? Industri dalam negeri atau kerja lokal di Jawa Timur lah. Kita itu Mbak, jangan terdikotomi pekerjaan industri yang mereka harus bekerja full di perusahaan di manufaktur ya. Kita lihat aja sekarang generasi Z kita yang sekarang ada 27% itu, yang kita generasi Z itu ya umur kurang lebih ada maksimal 29 tahun lah. Itu kan yang mereka cemaskan sebenarnya ini prospek karir sama usaha dan kerja, prospek karir dan usaha. Nah, generasi kita milenial itu yang khawatiran apa? Pendapatan, bukan karir ya, pendapatan. Makanya kalau generasi kita milenial ini bekerja apa saja yang penting ada hasilnya. Nah, yang penting pendapatan. Sedangkan generasi Z kita prospek karir, kira-kira karirnya nanti seperti apa, itu akan dilihat. Makanya kita tidak bisa melihat secara face to face yang dibutuhkan sekarang seperti ini, dunia industri seperti ini. Nah, sekarang kita kira influencer itu sudah punya kerjaan atau belum? Harusnya udah dong. Karena dia sebagai influencer kan sebagai kerja. Kalau itu kita harapkan mereka bekerja di dunia industri, nggak mampu juga, nggak mau juga. Benar. Karena makanya sekarang harus ada redefinisi kira-kira yang sudah memiliki kerja itu sudah mampan dunia kerja itu apa saja, nggak harus di dunia industri juga. Itu betul. Nggak harus. Makanya sekarang kita dorong lah yang dunia digital kita dorong, sebagai influencer kita dorong juga. Mereka itu lebih besar lah penghasilan daripada yang benar. Dan kedua, dan selanjutnya keinginan kita juga, dan kita dorong ke pemerintah provinsi untuk membuka investasi yang besar juga di Jawa Timur ya. Di Gresik beberapa tambang itu juga masuk kan, namanya investasi yang masuk besar juga. Makanya ini juga harus disesuaikan dengan. Tetapi kalau yang tidak mau masuk ke dunia industri, kita kasih alternatifnya seperti apa? Influencer boleh lah, TikToker boleh lah. Harus ada pelatihan keterampilan harus di luar sektor manufaktur, industri dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau melihat sekarang ini ya, zaman sekarang ini beda sama zaman kita dulu ya Mas ya. Kalau kerja itu harus kantor kan. Kalau sekarang enggak, di mana aja bisa. Yang penting cuan. Bener, remote, freelancer banyak banget. Yang penting cuan, bener. Bahkan freelancer tidak hanya klien, saya punya temen kliennya itu tidak hanya orang lokal atau orang Indonesia ya, tapi luar negeri bahkan. Itu freelance loh. Kalau itu dianggap pengangguran,
berdasarkan omong-omongan tonggo. Nah, ngomongin tonggo kan Benar, pengangguran juga iya, kan. benar. Padahal nggak tahu dia. Nah, minggu tuyul berapa? Iya, Padahal itu minggu secara tuyulnya Benar. memang di otaknya sama di Iya, itu iya, gadgetnya benar. itu yang Itu memberikan mereka. luar biasa sih sekarang itu. Jadi kalau dibilang nggak kerja, loh kerja. Nah. Ini bawa laptop, bawa handphone aja, bakal handphone aja itu udah dia menghasilkan cuan gitu loh. Makanya harus didefinisi ulang Iya. yang bekerja itu seperti apa, terus yang memiliki pekerjaan itu seperti apa. Jangan sampai semua harus diarahkan ke kantor ya. Nggak Iya, cukup juga iya. kita kalau Iya, harus betul memikirkan. sekali. Tapi Dan ini akhir-akhir ini juga kita melihat kebijakan pemerintah juga ke arahnya ke sana kok. Maksudnya pembukaan lapangan kerja harus terus ada. Terus kemarin saya lihat kebijakannya Pak Purbaya harus menghentikan apa namanya thrifting, walaupun itu berefek sama teman-teman kita di pegiat thrifting, tapi kan pegiat tekstil kita kan itu juga menjadi hal yang bisa masuk juga nanti. Walaupun ya kebijakan harus ada itulah, pasti ada negatif positif. Mungkin kerugian di teman-teman thrifting kita, tapi di perusahaan manufaktur kita kan besar juga sebenarnya untuk masuk ke sana. Penyediaan kembali lah apa namanya kain-kain kita, terus fashion itu juga kita melindungi kita juga kan sebagai Sama. orang Indonesia, Bener. orang yang di dalam negeri, pasar kerja, dunia industri itu sebenarnya terlindungi dengan kebijakan itu ya. Oke, baik-baik. Kalau dari sisi penganggaran kebijakan ya, sektor apa yang saat ini menjadi prioritas DPRD untuk memperkuat link and match pendidikan dan industri? Kita ini berharap sektor pariwisata menjadi hal yang utama juga, sektor pariwisata. Maka di beberapa wilayah seperti Banyuwangi, terus beberapa wilayah juga sekarang kayaknya di Blitar, Tulungagung juga memposisikan diri masuk ke dunia pariwisata lebih besar lagi. Itu rasa-rasanya juga banyak lah teman-teman kita yang bisa terserap ke dunia pariwisata. Contohnya sekarang kalau Mbak Beda main ke Tulungagung ada Pantai Gemah, ada pantai-pantai yang baru di wilayah CLS itu sudah menyerap berapa ratus pekerja di sana. Walaupun nantinya itu bukan secara formal ya, tapi mereka sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, itu harus diapresiasi juga. Makanya nanti sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang akan kita bidik lebih luas lagi kapasitasnya untuk menyerap tenaga kerja di sana. Hospitality ya. Iya, hospitality. Selain nanti yang di luar negeri ya pastinya, tapi kita tidak akan menanaktirikan potensi yang ada di dalam negeri lah, entah nanti pariwisata atau apa, itu akan kita. Tapi menarik kalau memang ada ini ya, kesempatan untuk bekerja di luar negeri itu ya. Jadi opsinya tidak hanya bekerja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Sementara yang di dalam negeri kita maksimalkan potensinya, fasilitas-fasilitas kita penuhi, keterampilan, vokasi kita penuhi lah oleh dinas pendidikan maupun dinas tenaga kerja tadi yang Mas Chairi. Jadi ini peluang gitu loh, bukan ancaman gitu. Iya. Tapi nanti kita juga harus gini, kalau memang kita bersikeras atau bersemangat untuk mengirimkan putra-putri terbaik kita untuk bekerja di luar negeri, ya kita harus legowo juga ketika ada calon-calon pegawai atau tenaga kerja yang masuk ke Indonesia. Kan kemarin seperti itu kan, ini kan sudah warga global kan ini, makanya antisipasi itu juga harus disiapkan juga. Kalau memang kita dengan legowo, dengan keras hati, dengan semangat mengirimkan mereka, berarti di satu sisi kita harus legowo juga ketika ada hal yang masuk ke sini juga, itu menjadi potensi persaingan kita juga. Nanti mungkin kemarin sempat Pak Presiden atau siapa kemarin ada tenaga kesehatan yang akan masuk di Indonesia, berarti harus menjadi pelecut kita bahwa kita harus siap bersaing benar dengan mereka. Betul. Jangan sampai kita sedang mengirimkan orang ke luar negeri, tetapi kita menolak warga global yang lain menerima masuk ke kita. Maka itu kalau kita sudah bersepakat menjadi warga global, maka konsekuensi itu harus diambil juga. Kebanyakan warga global yang sudah di sini, kebanyakan dari negara apa, Mas? Kalau di Bali itu kan banyak Rusia juga, Rusia, Australia banyak juga. Makanya kalau seumpama nanti di pariwisata itu ada kebijakan ada pungutan atau pajak untuk pendatang, itu sebenarnya menguntungkan kita juga. Makanya yang penting ini secara regulasi kita siap, secara kemasyarakatan kita juga siap. Jangan sampai secara kemasyarakatan siap tapi regulasinya nggak ada. Nanti akhirnya apa? Kita punya persoalan lagi tentang warga negara asing di
di Indonesia. Contoh aja di Bali. Sekarang banyak yang motoran sedang nggak pakai helm dan sebagainya, nggak punya SIM, nggak apa. Itu kan menjadi permasalahan WNA kita di Indonesia. Betul. Makanya di satu sisi kita menyiapkan warga kita siap untuk menerima, tapi secara regulasi juga harus disiapkan juga. Dan regulasi itu jangan regulasi karet juga, nanti seperti ini, bisa tarik ini, bisa tarik ini. Itu menjadi firm, makanya orang bisa masuk ke suatu negara itu kalau memang regulasinya bagus, mereka akan mau juga masuk ke suatu sebetulnya negara. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu yang penting itu sebenarnya. Iya kan? Dan SDM kita yang luar negeri juga harus menghargai atau menghormati culture, ya kan, culture negara yang dia tinggali saat itu, ya kan. Harus menyesuaikan diri lah, seperti itu. Tapi kalau untuk kolaborasi antara DPRD dan juga dunia kerja untuk pelatihan magang itu sejauh ini seperti apa, Mas? Apakah sudah intens atau gimana? Beberapa, kalau di kebijakan kami adalah kami di DPR itu banyak teman-teman yang magang juga, kalau yang arahnya ke politik ya, kebijakan-kebijakan yang ada di Jawa Timur, kita banyak menerima juga kalau masih magang di DPR Jawa Timur. Nah sekarang di nasional kan ada program magang itu kan, magang nasional itu juga harus kita ambil. Kalau dulu waktu Pak Jokowi itu kan ada program prakerja ya, itu bisa dianggap sukses lah, karena ketika masa COVID dia pelatihan terus dapat fasilitas transport lah bahasanya, uang. Nah sekarang ada program magang nasional itu yang juga harus dimanfaatkan juga. Nah harus dibuka seluas-luasnya, harus diberikan kepada kesempatan untuk semua pihak untuk bisa masuk dan mencicipi program magang itu sebelum dia mendapatkan pekerjaan secara definitif. Itu harus dilakukan juga. Juga harus diratakan juga sih, Mas. Kalau memang yang di kota itu gampang sekali mendapatkan akses pendidikan yang layak ya, tapi yang di desa atau di pelosok ya, di Jawa Timur aja ada kok masihan Jawa Timur banget nih. Sekolah yang masih jauh atau harus menyeberang sungai itu masih ada. Masih Pak, masih ada Mbak, di Blitar pun masih ada. Sidoarjo masih ada loh, Mas. Sidoarjo ada salah satu desa itu agak jauh dari itu dan naik perahu biasanya. Iya, betul. Dulu teman-teman saya di sana itu ngajar, UNER mengajar lah di sana itu berapa bulan mereka ngajar dan itu yaitu harus tugas besar kita lah, harus menyesuaikan pendidikan. Dan sekarang apalagi Pak Prabowo juga punya sekolah rakyat, itu juga harus dimanfaatkan dengan baik. Terus ada makan bergizi gratis juga harus dimanfaatkan dengan baik. Harus kita dukung gitu harus kita dukung. Program mulia itu harus kita dukung sebenarnya. Siap. Meskipun implementasinya di lapangan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya, karena satu memang cakupannya besar, dua berhubungan dengan nyawa orang, makan. Jadi itu ya pelan-pelan lah kita perbaiki, kita awasi bersama. DPR punya tugas mengawasi, pemerintah punya tugas untuk mempercepat itu. Antara mempercepat dengan pengawasan juga harus imbang. Nggak bisa mempercepat terus, tapi harus ada pengawasan yang melekat juga. Kemarin salah satunya kita ngobrol akhirnya meluas ya, melebar. Kita ngobrol cuma sedikit aja deh, perihal tentang makan bergizi gratis. Tiba-tiba ada yang keracunan. Karena di satu sisi percepatan diteruskan, pengawasan yang tertinggal. Makanya kita juga mendorong kalau memang SPPG itu bermasalah, hentikan dulu sementara sampai ada perbaikan, evaluasi, SOP diperbaiki, setelah itu jalan lagi, diperluas lagi. Kan kita punya target 3.000-an lebih lah di Jawa Timur kan SPPG. Maka sekarang yang ada sekitar 700-an lebih, masih ada jangka waktu panjang, pengawasan harus diperketat juga. Percepatan kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Oke, baik, kita kembali ke jalan yang lurus. Tapi kalau yang saya harapkan ya sebenarnya tidak hanya generasi muda yang siap bekerja, tapi juga mungkin bisa disampaikan nih sama anggota DPRD yang lain atau pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa generasi muda ini tidak hanya pencari kerja tapi juga pemberi kerja nantinya, Mas. Mungkin keterampilan itu juga bisa ditambahkan di situ gitu ya. Kalau saya menurut saya, karena banyak banget sekarang model pekerjaan itu bidangnya banyak sekali dan kreatif anak-anak sekarang terutama Gen Z itu ya, itu kreatif banget sih. Oke, mungkin ini jadi closing statement ya. Mas Jairi, pesan atau komitmen Mas Jairi sebagai anggota DPRD agar masyarakat Jawa Timur ini dalam mendukung ya untuk mempersiapkan generasi produktif yang unggul dan siap bersaing, baik itu dari siswanya atau dari orang tuanya juga.
Jadi kunci untuk keluar dari itu semua, karena ada yang ada di undang-undang kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa, terus memajukan kesejahteraan umum. Itu menjadi janji kita untuk mereka. Maka yang terbaik adalah kolaborasi. Kolaborasi antar dinas, terus kolaborasi antar pemerintahan. Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Dengan kolaborasi itu setidaknya satu persoalan bisa digarap berdua lah bahasanya. Kalau sendiri-sendiri kan satu persoalan digarap sendiri-sendiri. Makanya kalau kolaborasi itu satu persoalan bisa digarap bersama, sehingga kita punya roadmap yang jelas, punya stakeholder yang jelas, siapa nanti yang mengerjakan, nanti arahnya gimana. Kalau itu sudah tertata baik, insya Allah 2045 generasi emas kita dengan dengan bonus demokrasi yang besar, kita akan siap menghadapi itu tahun 2045. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu kuncinya. Semoga itu tidak hanya jadi wacana belaka dan juga sustain ya Mas. Semua programnya itu bisa sustain bertahun-tahun ke depan, bisa digunakan gitu kan. Dah, kalau kayak gini ngobrol udah nggak ada Indonesia cemas sih Mas. Indonesia emas kita ngomongnya. Amin, amin. Siap. Oke, baik, terima kasih Mas Jairi. Terima kasih, Mbak, sudah meluangkan waktu ke sini berbagi bersama kami, sharing informasi yang edukatif juga gitu ya. Baik, demikian pemirsa podcast DPRD Provinsi Jawa Timur edisi kali ini. Jangan lewatkan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman, kerabat, atau keluarga Anda agar lebih banyak lagi masyarakat Jawa Timur yang teredukasi dari perbincangan kita hari ini. Saya Firdausi Suwoyo pamit, sampai jumpa.